Yang saya hormati Ibu DRA Heni Inawati Indah Permata, MPD selaku fasilitator di program Guru Penggerak, dan Ibu Mislidar SAG SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Mita Anggreni SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yang perdana sebelum tahap supervisi akademik di kelas, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Baik. Selamat siang Ibu Mita. Ya, selamat siang Bapak Yuda. Apakah sibuk hari ini? Ya, sibuk sekali Pak. Banyak kegiatan. Iya, seperti nampaknya tadi Ibu sudah sedang mempersiapkan ya, dan benar. Ada beberapa kegiatan ya Bu ya, biasa di semester genap ini. Iya. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Sebentar. Baik, terima kasih. Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya, sesuai dengan yang kemarin kita sudah bicarakan di hari kemarin sebelum kegiatan supervisi akademik di kelas. Bu Mita, saya hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Tujuan dari supervisi akademik ini sendiri adalah intinya ingin membantu mengembangkan kompetensi Bu Mita. Di sini saya tidak menggurui Bu, jadi kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing tentang bagaimana mengelola kelas, kemudian kompetensi mengajar. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja sih, intinya di situ kita sharing. Nah, untuk melihat kesiapan belajar, jadi hari ini di pra-observasi ini saya kebetulan mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak, yaitu melakukan supervisi akademik Bu. Jadi ada tahapan pra-observasi untuk melihat kesiapan Bu Mita gitu, sebelum nanti Bu Mita besok melakukan supervisi dengan saya gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Bu Mita ada hal yang ingin diharapkan dari kegiatan coaching ini? Ya, yang saya harapkan saya bisa berbincang-bincang, saya bisa tukar pendapat, saya bisa dapat saran dan masukan juga tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas bagaimana, jadi biar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu. Ya, baik Bu. Semoga saya bisa membantu ya Bu ya, menguraikan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan dari pengalaman saya mengikuti program Guru Penggerak ini. Salah satunya adalah supervisi akademik ya Bu ya. Gitu, nanti kita sharing-sharing pengalaman terkait pembelajaran. Saya juga di sini belajar ya Bu. Kita sama-sama belajar. Nah, saya juga berharap kegiatan ini tidak membebani Bu Mita, tapi kita ambil sisi positifnya untuk pengembangan kompetensi Bu Mita seperti itu. Nah, berikutnya Bu, kalau boleh tahu nih, apa materi yang akan diambil untuk kegiatan supervisi besok Bu, pembelajaran di kelas Bu Mita? Untuk materi besok kebetulan karena sudah di akhir, jadi saya akan ambil materi tentang jurnal penutup dan teman-temannya. Baik, berarti mengambil materi jurnal penutup ya. Betul Ibu mengajar akuntansi? Iya, mengajar akuntansi. Kelas berapa Ibu? Kelas 10. Kelas 10 ya. Baik, berarti jurnal penutup di akhir-akhir masih kebagian nih saya. Kalau sudah berikutnya lagi sudah nggak kebagian ya Bu ya. Sudah habis ya, betul sekali. Berarti materinya tentang jurnal penutup. Kemudian tadi materinya jurnal penutup, kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu besok apa Bu? Jadi tujuannya itu karena materi saya tentang jurnal penutup, jadi biar anak-anak juga paham, biar mereka mengerti jurnal penutup itu apa, lalu akun-akun apa saja yang harus ditutup, karena kan tidak semua akun harus ditutup, lalu biar mereka juga bisa menganalisis setiap transaksinya ketika buat jurnal penutup, lalu cara membuat jurnal penutup itu bagaimana. Ya. Baik, berarti sudah disiapkan juga ya nanti tujuan yang ingin dicapai, mudah-mudahan tujuannya nanti bisa didapatkan seperti itu Bu. Nah, sudah berapa persen ya Bu, atau sudah berapa persiapan yang sudah Ibu lakukan nih di dalam mempersiapkan nanti supervisi besok? Oke, sudah berapa persen ya? Mungkin 60-70% ya. Iya, tadi saya lihat kayaknya masih Ibu masih sibuk di depan laptop. Iya, itu baru berapa? 60-70 ya Bu ya. Kira-kira apa Bu yang sudah dipersiapkan yang 60-nya? Mengenai RPP mungkin sudah, lalu media pembelajaran mungkin sebagian juga sudah, lalu lembar evaluasinya juga. Ya, LKPD ya Bu ya, sudah dipersiapkan. Jadi sudah hampir lengkap nih Bu ya, tinggal nanti beberapa hal yang gitu.
Baik Bu, terima kasih. Kemudian Bu, dari RPP yang Ibu susun, kira-kira materi apa yang dirasa sulit nanti yang akan Ibu sampaikan di kegiatan supervisi besok? Kira-kira materi kan pasti ada beberapa hal ya Bu ya di dalam sebuah materi itu. Ada yang sulit, ada yang mudah gitu. Kira-kira apa Bu? Kira-kira gitu. Kemudian strateginya seperti apa? Oke, mungkin untuk materi yang sulit karena kan tadi jurnal penutup itu kan memang rancu juga, jadi kan mungkin ada anak nih, kita kan anaknya beragam, mungkin ada yang cepat ngerti, ada yang lama nih butuh proses dulu, lalu ada yang bingung juga tuh, jadi kan harus dari media pembelajarannya sendiri, dari perangkat pembelajarannya sendiri. Tuh. Baik, berarti memang sudah Ibu perkirakan ya, pastinya di setiap kelas itu ada yang cepat nangkep, ada yang sedang, ada yang kurang ya Bu ya. Berarti Ibu sudah ini ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu Mita memiliki strategi ya Bu ya. Strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan digunakan besok. Boleh Bu ceritakan sedikit apa saja yang sudah besok gambaran, singkat aja sih Bu. Oke, baik. Ya. Karena tadi seperti yang saya bilang, karena murid kita kan beragam, jadi saya juga harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang beragam juga. Jadi nggak hanya disamaratakan semuanya, tapi beragam untuk siswa yang sedang, siswa yang sulit, atau siswa yang cepat menangkap. Lalu untuk lembar kerjanya juga, lembar kelompok dan LKPD-nya. Ya, baik, bagus sekali Bu ya. Sudah dipersiapkan nih mulai dari perangkatnya, kemudian strateginya. Tadi saya sedikit mendengar kesiapannya Bu Mita ya, sangat luar biasa, sudah mempersiapkan, sudah memenuhi atau menyesuaikan kebutuhan siswa ya Bu ya yang beragam, sehingga nanti pembelajaran bisa semuanya tercapai. Seperti itu, berarti Bu Mita dalam hal ini sudah memunculkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Seperti itu, di kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu pastinya butuh bantuan nih ya, bantuan seperti apa untuk anak-anak yang kekurangan tadi Bu. Selain tadi Bu sudah mempersiapkan ya Bu ya, perangkatnya sedemikian rupa, sudah disusun dan lain sebagainya. Mungkin ketika pelaksanaan nanti Bu, anak-anak yang memang dirasa kurang tuh Bu, bantuan seperti apa yang Ibu berikan? Bantuan yang saya berikan biasa kalau di kelas itu yang mengawasi mereka, cara pengerjaannya bagaimana, lalu saya juga biasa keliling muter melihat pekerjaan mereka bagaimana. Kalau misalnya ada yang kesulitan baru saya arahkan. Iya, lengkap ya Bu ya. Jadi sudah memang Ibu susun skenarionya sedemikian rupa ya. Nah Ibu, untuk masalah tentang perangkat tadi saya lihat kan Ibu masih kurang sekitar 30-40% ya gitu. Kira-kira apa yang masih kurang Bu dalam perangkat tersebut? Masih kurang mungkin perangkat pembelajarannya masih kurang, lalu media pembelajarannya juga. Tapi sudah mulai dicicil kan? Iya, sudah mulai dicicil. Harus dilengkap-lengkapin lagi. Kira-kira kapan Ibu mau menyelesaikan? Ya mungkin setelah ini. Setelah ini ya? Iya, setelah ini. Ibu Mita, terima kasih ya. Nanti kalau misalkan Bu Mita butuh bantuan nggak apa-apa ya. Yang kemarin kan kita sudah sharing ya Bu ya, sudah sharing tentang pembuatan pembelajaran berdiferensiasi. Dan di situ ada konten, ada proses ya Bu ya, seperti itu. Boleh Bu, selain nanti saya, kira-kira butuh bantuan ke siapa lagi yang sekiranya bisa membantu Ibu? Oke, mungkin lewat teman-teman guru yang lain juga bisa membantu saya. Oke, baik, terima kasih. Nah berikutnya Bu, ini pastinya kan Ibu setelah supervisi akademik ini akan mengalami pengembangan diri ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dibantu atau kira-kira apa yang ingin dicapai dari proses kegiatan supervisi akademik ini? Oke, mungkin dari pengembangan intelektual saya, jadi bagaimana cara saya menjelaskan, jadi biar menarik untuk anak-anak, biar mereka juga bisa cepat paham, bisa cepat mengerti dengan materi yang dijelaskan. Lalu mungkin emosi saya juga kadang suka naik turun, tuh karena anak kita beragam, tuh jadi ada yang aktif, ada yang super aktif, tuh jadi kan susah mengontrolnya juga, kadang emosi juga naik turun. Ya. Baik Ibu, berarti Ibu sudah tadi menyinggung, saya mendengar masalah tentang emosional ya Bu ya. Itu memang benar Bu. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya sosio emosional. Bagaimana kita harus bisa
nahan ataupun bisa melakukan kontrol emosi kita ya, supaya kemampuan mengajar kita semakin lebih baik dari segi kompetensi pedagogik, di mana pedagog mengajarnya, kemudian profesional, kepribadian, serta sosial dari berbagai macam karakter yang ada pada siswa ya Bu ya, seperti itu. Kemudian strategi pengembangan kompetensi selain itu apalagi yang mau dikembangkan Ibu? Yang mau dikembangkan mungkin berusaha untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang baiknya, lalu sama emosinya juga, lalu LKPD-nya yang menantang juga, itu yang harus disiapkan jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswanya. Ya, oke Bu. Dari hasil pra-observasi hari ini, sebelum nanti Ibu melakukan supervisi coaching, supervisi akademik yang akan dilakukan esok hari, saya rasa persiapannya sudah, mungkin ada beberapa yang kurang ya, nanti sambil Ibu Mita nanti lengkapi, bisa bertanya dengan saya atau teman-teman seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu atas segala bantuannya. Kemudian ini semata juga untuk pengembangan diri Bu Mita juga, semoga nanti menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Kemudian saya doakan semoga besok kegiatan coaching kita, supervisi akademik dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, ya, bisa dilanjutkan di ya. kegiatan berikutnya Ibu. Baik. Kalau masih ada kegiatan lagi. Oke. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang Bu. Selamat siang Pak Ya. Yuda. Halo teman-teman, kembali bersama saya Rian Basri. Dan di video kali ini kita kembali berbicara tentang akuntansi. Ya, kita hari ini akan membahas tentang jurnal penutup. Ya teman-teman, ini adalah modul terakhir untuk pembahasan akuntansi di perusahaan jasa. Jadi ya, seperti yang saya jelaskan di modul pertama, siklus akuntansi itu kan dimulai dari transaksi, di jurnal, baru diposting ke buku besar, barusan dari buku besar dipindah ke laporan keuangan, dari laporan keuangan disusun, baru dibuat jurnal penutup. Nah inilah jurnal penutup, inilah tahap terakhirnya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu teman-teman, secara singkat, secara gampangnya aja, kenapa sih kita membuat jurnal penutup? Nah teman-teman, fungsi utama jurnal penutup ini secara simpelnya nih teman-temannya, untuk menutup pembukuan kita, periode yang kita kerjakan sekarang, supaya kita bisa memulai pencatatan lagi di periode yang baru. Nah jadi kalau nggak ada jurnal penutup, kita nggak bisa tutup, kita nggak bisa melanjutkan pencatatan di periode selanjutnya. Jadi itulah tugas utama si jurnal penutup ini. Nah pertanyaannya lagi, itu kan tadi secara teorinya, secara garis besarnya kita bilang, prakteknya itu gimana sih? Nah prakteknya itu kita kan menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kan merupakan akun sementara, bukan akun berposisi ya. Kan saya sudah katakan kemarin ada dua akun berposisi dan akun sementara. Kalau akun berposisi itu yang akun-akun yang mengacau. Ini akun sementara, akun-akun laba rugi yang diakumulasikan dalam setahun berapa gitu. Contoh seperti akun penjualan di akun sementara ya. Dia dari Januari sampai Desember berapa setahun gitu ya. Akun-akun sementara itu yang saya katakan tadi itu mau kita maukan lagi saldonya. Kenapa harus kita maukan? Ya supaya di periode selanjutnya kita bisa hitung ulang dari Januari sampai Desember tahun depan itu berapa lagi. Kalau nggak kita maukan ya bertambah terus dia totalnya. Bisa sampai Desember 2017 nih udah 2M. Kalau nggak kita tutup, nanti Desember 2018 ya berakumulasi terus menjadi 4M atau 5M. Tapi kalau sudah kita tutup dan nol di Januari 2018 dia nol lagi, dia hitung ulang lagi. Nah itu tujuan jurnal penutup ini, mau kita nol saldonya. Jadi dalam menyusun jurnal penutup ini tidak semua akunnya itu kita buat jurnal penutupnya, hanya akun-akun yang bersifat akun sementara. Yang paling gampang itu teman-teman ingat itu cuma akun yang di laba rugi lah. Itu semua harus kita jurnal penutup. Nah karena ini merupakan perusahaan jasa, jadi ini lebih simpel teman-teman. Sebenarnya sama sih perusahaan jasa dan perusahaan dagang, tapi kan perusahaan dagang ada yang dinamakan dengan persediaan. Jadi dia ada kolom khusus lagi untuk disesuaikan untuk jurnal penutupkan persediaan ini. Tapi karena kita membahas perusahaan jasa, maka kita hanya akan bercerita tentang perusahaan jasa.
Jadi ada 4 jurnal yang mau kita buat penutupnya. Yang pertama itu pendapatan. Nah, pendapatan ini harus kita buat jurnal penutupnya teman-teman. Itu gimana sih jurnalnya? Jurnalnya gampang, hanya pendapatan pada intisar laba rugi. Pendapatan di debit, intisar laba rugi di kredit. Pertanyaannya, kenapa pendapatan di debit, intisar laba rugi di kredit? Harusnya itu pendapatan saldonya itu di kredit. Nah, kalau kita buat pendapatan di kredit, kita posisikan ke bungkusan, dia jadi double. Pendapatan itu memang posisi utamanya di kredit, maka untuk dinolkan dia pindah ke debit. Oke teman-teman, senilai yang setahun itu ya. Kita yang kedua, beban kita jurnal penutup. Jurnalnya bagaimana teman-teman? Kebalikannya juga, intisar laba rugi di debit pada beban di kredit. Kenapa beban di kredit? Karena beban itu saldo utama itu di debit. Beban pertama di debit, saldo itu di debit, maka kita beli kredit. Jadi dia akan nol. Oke. Yang ketiga teman-teman, saldo laba rugi. Ini teman-teman bisa hitung secara manual ya. Jika jurnal pendapatan sudah kita buat jurnal penutupnya, jurnal beban sudah kita buat jurnal penutupnya, teman-teman lihat aja intisar laba ruginya yang di kredit sama yang di debit. Teman-teman kurangkan aja. Jika kredit kurang debit lebih besar kredit, maka saldonya itu menyatakan fokusan laba. Jika laba, maka jurnalnya itu adalah intisar laba rugi di debit pada modal di kredit. Kenapa modal di kredit? Karena laba menambah modal itu utama di kredit. Nah, jadi modalnya bertambah di kredit, intisar laba rugi di debit. Ya teman-teman. Terus jika intisar laba rugi yang pertama 1 2 tadi yang pendapatan sama beban tadi lebih besar debit, berarti kreditnya lebih kecil, itu menandakan rugi. Maka jurnalnya gimana? Modal berada di debit yang menyatakan bahwa modalnya berkurang, intisar laba rugi di kredit. Jadi jika laba, maka modalnya di kredit, intisar laba rugi di debit. Jika rugi, modalnya di debit, intisar laba rugi di kredit. Itu jurnal penutupnya teman-teman yang sudah buat. Itu poin ketiga. Yang poin keempat, privé. Kalau privé, ada penarikan privé harus kita buat juga jurnal penutupnya. Bagaimana jurnalnya? Yaitu modal di debit, privé di kredit. Kenapa? Kan modal berkurang, sedangkan privé itu awalnya saldonya itu debit, dia juga mau kita nolkan, maka privé kita pindah ke kredit, sedangkan modalnya itu berkurang karena ditarik dia dari debit. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jurnal-jurnal penutup hanya 4 poin ini yang kita tutup. Tapi kalau dia merupakan perusahaan dagang, ada lagi satu lagi persediaan mau kita tutup ya teman-teman ya. Tapi kita tak perlu bahas, kita hanya bahas yang perusahaan jasa saja. Biar ke depan saya buat modul perusahaan dagang baru kita jelaskan lebih detail lagi teman-teman. Oke. Ini di samping saya ada laba rugi yang telah kita kerjakan kemarin. Kita mulai dari yang poin pertama, pendapatan. Maka di debit ada pendapatan sebesar 26.400.000, di kredit intisar laba rugi sebesar 26.400.000. Kenapa pendapatan di debit? Karena mau kita nol ke saldonya. Supaya dia nol, kita harus pindahnya ke debit. Kalau dia jurnal umum, postingnya per tanggal atau per akun kamu? Iya, bisa. Salah gimana aja? Itu yang lewat. Ketika posting, ref-nya itu ref di jurnal umum atau ref di buku besar, jangan lupa langsung diisi ya. Nah, biasanya masalahnya di situ. Kalian bisa posting tapi refnya lupa keisi. Ya, di Nah, makanya fokus. Posting ya, nanti kita Oke, cara postingnya bagaimana? Postingnya sama seperti biasanya. Saya contohkan yang pertama di sini. Di sini ada contoh jurnal penutup. Tanggal 31. Jurnal penutup tentang penutupan pendapatan. Pendapatannya di debit nih 600 juta. Langsung kita posting ke buku besarnya. Langsung kita posting ke buku besarnya. Tanggalnya sama tanggal 31. Lalu keterangannya penutupan. Ref-nya nanti bisa diisi. DPP halaman 1. Lalu untuk debit dan kreditnya berarti disesuaikan. Karena tadi di jurnal penutup dia ditaruhnya di debit, berarti ketika diposting juga harusnya di debit. Baru kalian hitung nih saldonya berapa. Karena pendapatan ini kita tutup, berarti saldonya harus 0. Kalau di sini masih ada sisa saldo, berarti salah. Berarti nominal yang kalian tutup salah. Ya, karena pendapatan kita tutup, harusnya saldonya 0. Kalau masih ada sisa saldo, berarti salah. Gimana Yul?
penyesuaian di kredit 670 juta 150. Lalu kita tutup nih, kita tutup tadi letaknya di debit 679. Di saldonya dia akunnya ada di kredit, lalu ketika penutupan dia letaknya di debit, berarti ditambah atau dikurang? Nah, makanya dia 0. Mana itu? Jadi itu sama yang saldonya sama ya? Iya, harusnya sama. Makanya dia bisa 0. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ini masih awal, udah pada lulus lagi. Mulai breaking dulu. Tapi emang padahal itu semua ada calon itu bikin tapi ini expense itu beban ya? Ya, ya bebannya yang di kredit kita bisa ngabarin ini yang di debit. Ini 967 ya? Beban ya? Beban perempuan.